Jika Anda mendengar nama kuliner khas Jawa Timur seperti rujak cingur, lontong kupang, atau tahu campur, maka akan muncul kesamaan dari semua makanan tersebut. Ya, nyaris semua masakan itu punya bumbu wajib yang bernama petis. Jika dalam rujak cingur setelah bumbu kacang diulek dan sedikit encer, petis ditambahkan sebagai penyedap sekaligus penegas identitas rujak ala Jawa Timur. Sementara itu, petis justru menjadi landasan pada kuliner tahu campur. Setelah petis diletakkan di dalam piring, toge, selada, mie, tahu, dan potongan daging dan kuah, lalu dituangkan di atasnya. Sungguh menggoda selera. Meski petis telah menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, ternyata banyak versi yang muncul dari mana asalnya petis ini. Bahkan beberapa catatan menyebut petis pernah dijadikan upeti yang berharga layaknya bahan pokok lainnya. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Sebagai kuliner asli Indonesia, petis menyimpan misteri tentang asal-usulnya. Ada beberapa versi yang menjelaskan tentang asal-usul petis. Salah satu literatur babat Cirebon menjelaskan bahwa petis ada sejak zaman kerajaan Pajajaran. Tepatnya saat Pangeran Walang Sungsang atau yang dikenal dengan Pangeran Cakrabuana bertahta. Anak dari Prabu Siliwangi ini berkuasa sekitar di abad ke-14 Masehi. Itu artinya keberadaan petis sudah mencapai 600 tahun. Pada masa itu, Kuwu Cairebon atau sebutan Cirebon di masa lampau mempersembahkan hasil tangkapan para nelayan di wilayah utara Cirebon kepada Raja Galuh sebagai bentuk upeti. Ditemukannya petis sendiri tak lepas dari keberadaan terasi yang diolah dari gelondongan udang rebon rebus. Sisa air dari rebusan itulah yang kemudian diolah menjadi petis. Dari sinilah banyak yang berpendapat bahwa petis adalah ciptaan masyarakat Cirebon. Memang jejak petis di Cirebon dan Pantura pada khususnya bisa kita lihat di banyaknya warung yang menawarkan kudapan berupa tahu petis. Ya, sensasi memakan tahu yang lembut disertai bumbu petis yang gurih memang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan konon kenikmatan petis khas Cirebon juga membuat Putri Ong Tin, istri Sunan Gunung Jati, jatuh hati. Dalam setiap aktivitas sehari-hari, Putri Ong Tin tak pernah jauh dari petis. Dalam beberapa literatur juga disebutkan, masyarakat Cirebon sampai memberi julukan Putri Ong Tin sebagai sang ratu petis. Sumber lain menyebutkan bahwa petis berasal dari wilayah Sidoarjo yang memang selama ini terkenal sebagai penghasil petis. Meski begitu, kemunculan petis juga terbilang mirip dengan cerita di Cirebon, yakni tercipta dari ketidaksengajaan. Saat para nelayan kewalahan menangani hasil tangkapannya, kemudian terbesitlah ide untuk merebus hasil tangkapannya itu agar lebih awet. Dari proses itu ternyata menghasilkan produk sampingan berupa limbah air bekas rebusan. Air itu diberilah bumbu oleh para istri nelayan dan dari situlah awalnya petis muncul. Selain dari rebusan udang, petis Sidoarjo juga ada dibuat dari air rebusan kupang atau kerang yang berukuran kecil. Berbeda bahan tentu mempengaruhi rasa dari tiap petis di daerah. Tetapi karena minimnya bahan baku, rata-rata produsen petis di Sidoarjo kini menggunakan terasi sebagai pengganti air rebusan. Gula aren, gula pasir, garam, tepung terigu, dan terasi dimasukkan berurutan ke dalam wajan dan dipanaskan hingga mengental. Dari bahan baku dari ikan pindah ke terasi. Bahan bakunya tidak ada. Kalaupun ada itu harganya mahal dan nggak bisa untuk dijual, itu harganya jauh. Meski begitu, nyaris tak ada yang bisa membantah bahwa petis adalah bumbu asli kreasi dari Nusantara. Pasalnya, meski terasi dikenal dan dikonsumsi oleh penduduk Asia Tenggara umumnya, petis tampaknya hanya dikenal di Indonesia dan juga Malaysia. Petis juga tercatat pada buku History of Java yang ditulis oleh Thomas Raffles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda di tahun 1800-an sebagai kudapan khas masyarakat Jawa.
Kini, petis memang telah tersebar nyaris di seluruh penjuru Nusantara dengan ciri khasnya masing-masing. Petis Madura memiliki bentuk dan rasa yang berbeda dari petis Jawa Timur. Bahan dasar ikan tuna membuat petis Madura memiliki warna merah kecoklatan dengan rasa yang sedikit asin. Bahkan di Runting, Pati, Jawa Tengah, varian petis juga muncul dari sisa rebusan daging kambing. Bahan utama berupa udang, ikan, dan juga daging membuat petis tak hanya sekedar enak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, setiap 100 gram petis ikan menyimpan kandungan protein, karbohidrat, dan vitamin B yang cukup tinggi. Keistimewaan dari petis ini karena cita rasanya yang gurih, harum, yang mungkin nggak bisa ditemukan dalam bumbu lain. Yang kedua, kalau kita tahu kalau di luar negeri itu ada mayones, ada mustard. Mungkin ini adalah petis ini ya saus tambahan yang tradisional yang berberkas Indonesia. Jadi dan semua suka karena nggak bisa disamakan dengan bumbu lainnya seperti itu. Dengan cita rasa yang khas, tak salah jika petis mampu menghipnotis rasa dari para penikmat kuliner Nusantara. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.